Nah, anak-anak Bunda, pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah belajar ya tentang apa itu norma, kemudian jenis-jenisnya apa saja, dan juga arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oke, tetapi sebelum Bunda melanjutkan materi tentang perilaku yang sesuai terhadap norma, Bunda akan mereview kembali tentang apa itu norma, kemudian jenis-jenisnya, dan juga arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oke, adakah yang masih ingat apa itu norma? Good, benar sekali. Jadi norma itu merupakan sekumpulan peraturan atau kaidah yang berlaku di dalam masyarakat untuk mengatur tingkah laku masyarakat, baik itu aturannya berbentuk tertulis maupun tidak tertulis. Oke. Kemudian adakah yang tahu jenis-jenis norma itu ada apa saja? Great, ada 4 norma. Ayo, yang pertama ada norma apa? Benar, yang pertama ada norma agama. Kemudian ada norma kesopanan, kemudian ada norma kesusilaan, dan yang terakhir ada norma hukum. Nah, di antara keempat norma tadi, yang paling mengikat dan aturannya paling tegas itu adalah norma hukum. Mengapa? Masih ada yang ingat? Benar sekali. Jadi norma hukum itu sifatnya dapat dipaksakan oleh petugas yang berwenang dan sanksinya lebih tegas ya daripada norma-norma yang lain, yaitu yang paling parah bisa dipenjara. Wah, seram. Nah, kemudian apa sih arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat? Masih ada yang ingat? Benar sekali. Jadi, salah satu arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara itu adalah untuk mewujudkan keadilan dan juga ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Coba bayangkan jika di dunia ini atau di dalam masyarakat itu tidak ada norma. Pasti akan kacau ya. Pasti semuanya akan berbuat sewenang-wenang. Maka untuk membatasi perilaku yang tidak sesuai dengan aturan, maka dibuatlah sebuah norma. Oke, sekarang sudah siap ya untuk belajar tentang perilaku yang sesuai dengan norma. Nah, setelah anak-anak memahami apa itu norma, jenis-jenisnya, maka anak-anak harus bisa untuk mempraktikkan norma dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, bisa dilakukan di sekolah, bisa dilakukan dalam lingkungan masyarakat, ataupun dalam lingkungan keluarga. Nah, jadi norma itu bukan sekedar aturan yang cuma dibaca saja, tetapi harus dilakukan. Nah, Bunda berikan contoh ya, pelaksanaan norma atau perilaku yang sesuai norma ketika kita berada di lingkungan sekolah. Oke, contoh yang pertama, misalkan pada norma agama, anak-anak berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran. Nah, pasti selalu anak-anak lakukan ya sebelum anak-anak memulai untuk belajar. Oke, kemudian contoh perilaku yang kedua yang dapat kita laksanakan di sekolah yang sesuai dengan norma. Misalkan norma kesopanan. Kita selalu mencium tangan Bapak atau Bunda guru di sekolah. Ya apa tidak? Oke, pasti seperti itu
loh. Contohnya adalah dengan anak-anak jujur untuk mengerjakan ulangan. Nah, itu adalah contohnya. Pasti sudah anak-anak praktikkan ya di sekolah. Oke, good. Contoh yang selanjutnya adalah norma hukum yang dapat diterapkan di sekolah. Contohnya adalah ketika anak-anak mematuhi aturan yang ada di sekolah, mematuhi tata tertib. Misalkan tidak boleh datang terlambat, maksimal kedatangan adalah pukul 7:30. Nah, maka ketika anak-anak berangkat tidak boleh melebihi jam tersebut. Nah, kalau sudah seperti itu berarti anak-anak sudah menjalankan norma hukum yang ada di sekolah. Selain di sekolah, anak-anak juga bisa loh untuk mempraktikkan norma dalam kehidupan keluarga. Nah, Bunda berikan contohnya ya. Misalkan contoh pelaksanaan dari norma agama. Nah, misalkan anak-anak dalam keluarga itu melaksanakan sholat berjamaah. Nah, itu adalah salah satu contoh pelaksanaan dari norma agama. Kemudian contoh pelaksanaan dari norma kesopanan, yaitu anak-anak menghormati orang tuanya, patuh terhadap orang tua. Itu merupakan contoh norma kesopanan. Kemudian pelaksanaan norma kesusilaan adalah norma yang ketiga ya. Misalkan anak-anak mengerjakan pekerjaan rumah, bisa mengepel, menyapu, mencuci piring, dan lain sebagainya itu dengan rasa ikhlas dan tanpa pamrih, tanpa ada rasa grundel di dalam hatinya. Nah, itu merupakan contoh dari pelaksanaan norma kesusilaan. Kemudian contoh yang keempat adalah pelaksanaan norma hukum di dalam keluarga. Wah, apakah bisa Bunda norma hukum diterapkan di dalam keluarga? Tentu bisa. Misalkan di dalam keluarga itu membuat sebuah peraturan ya yang harus dipatuhi oleh anggota keluarga itu. Misalkan kakak atau adik itu tidak boleh pulang larut malam, maksimal pukul 9 malam sudah harus sampai di rumah. Nah, itu merupakan contoh dari tata tertib yang dibuat oleh keluarga. Ketika anak-anak berada di rumah itu maksimal harus jam 9 malam sudah harus berada di dalam rumah. Nah, itu anak-anak sudah melaksanakan norma hukum. Ternyata bisa diterapkan di lingkungan keluarga. Nah, selain anak-anak itu memperagakan atau mengimplementasikan perilaku yang sesuai dengan norma di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, anak-anak juga bisa loh untuk mengimplementasikan perilaku yang sesuai norma di lingkungan masyarakat. Nah, bagaimana caranya? Adakah yang tahu? Oke, kita bahas satu-satu ya. Contoh ketika kita melaksanakan norma agama di lingkungan masyarakat. Nah, contohnya itu adalah ketika kita menghargai teman ataupun tetangga kita yang berbeda agama untuk melaksanakan ibadah mereka. Jadi kita tidak mengganggunya, kita menghargai. Misalkan ada rapat, nah rapatnya itu hari Minggu. Nah, untuk teman-teman kita yang pada hari Minggu itu mereka harus ibadah terlebih dahulu di gereja. Maka kita sebagai orang Muslim dan berbeda agama dengan teman kita, sikap yang harus kita lakukan adalah menghormatinya. Nah, itu adalah contoh perilaku norma agama yang dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.
adalah norma kesusilaan yang dapat diterapkan di lingkungan masyarakat. Adakah yang tahu contohnya seperti apa? Benar sekali, ketika kita bergaul dengan orang lain, maka kita tidak boleh pilih-pilih. Karena mengingat Indonesia itu adalah bangsa yang majemuk ya, terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, agama, dan budaya. Maka kita harus saling menghormati dan juga menyayangi. Contoh yang ketiga adalah pelaksanaan norma kesopanan di dalam masyarakat. Kira-kira bisa atau tidak ya? Iya, benar sekali. Bisa ya untuk dipraktikkan di dalam masyarakat. Contohnya, kita mengucapkan kata-kata permisi Pak, permisi Bu ketika kita sedang melewati atau melintasi jalan yang sedang ada kumpulan dari orang-orang yang lebih tua daripada kita. Nah, dengan kita mengucapkan kata-kata permisi Pak, permisi Bu, maka kita itu sudah melaksanakan norma kesopanan. Selanjutnya, contoh yang terakhir adalah pelaksanaan dari norma hukum. Nah, pelaksanaan dari norma hukum ini juga bisa loh untuk dilaksanakan di masyarakat. Contohnya adalah ketika kita menghindari adanya perbuatan yang melanggar hukum. Nah, misalkan apa yuk? Iya, benar sekali. Misalkan ada judi ataupun ada orang yang mabuk-mabukan, ada orang yang mencuri. Nah, kita sebisa mungkin jangan ya untuk mengikuti perbuatan itu. Kita sebisa mungkin harus menghindari dari perbuatan yang melawan hukum dengan cara tidak ikut-ikutan mencuri, tidak ikut-ikutan berjudi, tidak ikut-ikutan minuman keras. Nah, itu semua adalah contoh pelaksanaan dari norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan juga norma kesopanan. Nah, anak-anak, bagaimana dengan penjelasan Bunda tadi terkait dengan perilaku yang sesuai dengan norma? Have you understand? Okay, good. I hope you are always understand what I explain to you. Bunda harapkan anak-anak tetap bisa mengerti dan paham ya tentang penjelasan Bunda tadi. And I have a challenge for you. Tantangannya adalah silahkan anak-anak mempraktikkan melaksanaan dari norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kesopanan di rumah. Boleh direkam ataupun boleh untuk difoto. Jangan lupa untuk kirimkan ke Bunda melalui e-learning. Dan jika ada pertanyaan silahkan disampaikan ke Bunda ya. Oke, Bunda yakin semua anak-anak SMP Teladan itu bisa. Karena di SMP Teladan semua anak itu hebat. Dan belajar PPKN dengan Bunda Atin menjadi lebih seru. Oke, before we close our lesson today, let's pray hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.